ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Apa yang membuat malaikat bersujud? Ternyata ada satu hal yang harus kita jaga setiap hari. Makhluk yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Semua makhluk-makhluk yang mulia bersimpuh sujud kepadanya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat untuk bersujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, kecuali iblis. Itu menunjukkan bahwa ketika ruh masuk ke dalam badan kita, maka darah, daging, tulang, kuku, bulu yang akan membusuk menjadi nanah, yang akan menjadi santapan cacing tanah, menjadi mulia. Manusia ini unik. Kalau dia ikut perintah Allah, malaikat bisa bersujud kepadanya. Tapi kalau dia memperturutkan hawa nafsunya, ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Maka dibuatlah suatu alam untuk menguji manusia apakah dia lebih condong kepada kebenaran sehingga malaikat bersujud kepadanya, atau dia mengikuti binatang sehingga dia lebih hina daripada hewan. Lalu, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh serendah itu? Maka ketika datang seorang sahabat, "Ausini, ya Rasulullah, berikanlah saya nasihat. Jangan panjang-panjang, jangan banyak-banyak. Nasihatnya satu saja." Maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah." Katakanlah aku beriman kepada Allah, summa istaqim, kemudian istiqamah. Karena yang paling susah adalah istiqamah. Berapa banyak orang bisa bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya kafir. Petangnya beriman, esok harinya sudah kafir, na'udzubillah. Maka kita selalu diajarkan dalam doa selamat, bukan hanya sekedar selamat badannya, selamat hartanya, selamat keluarganya, tapi selamat dirinya dari su'ul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Itulah mengapa setelah zikir tahlil la ilaha illallah selalu ditutup dengan kalimatu haqqin 'alaiha nahya. Dengan itu kita hidup, wa 'alaiha namutu, dengan itu kita mati, wa biha nub'atsu. Dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar, agar hidupnya la ilaha illallah, matinya la ilaha illallah, dan ketika akan masuk surga, sampai ke dalam surga tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kenapa anak yang baru lahir dibisikkan ke telinganya asyhadu an la ilaha illallah, dan orang yang akan mati ditalkinkan ke telinganya la ilaha illallah. Itulah kenapa sebelum sholat mengucapkan dalam azan la ilaha illallah, dalam iqamat la ilaha illallah, dan di dalam tasyahud asyhadu an la ilaha illallah. Karena sebanyak apapun amal, lain asyrakta, kalau engkau syirik, kalau engkau mempersekutukan Allah, la yahbatanna amaluka, maka semua amal akan gugur, tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Memurnikan tauhid, qul, katakan, wallahu ahad, Allah esa, tunggal, tidak berbilang. Meminta hanya kepada dia, bergantung hanya kepada dia, memohon hanya kepada dia. Allahus samad, dia bukan manusia, dia tidak beranak, dia tidak diperanakkan. Lam yalid wa lam yulad, dan tidak ada satupun yang serupa, sepadan, semirip, sama dengan dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan. Karena dalam tradisi-tradisi sebelumnya mereka mempercayai kepada dewa dan dewi yang menikah lalu mempunyai anak-anak. Maka dalam Islam kita diajarkan, para ulama sudah menyusun. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari yang dikenal dengan akidah Asy'ariyah,
Sifat 20 wujud qidam baqa mukhalafatul awadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmul hayat sama basar dan kalam. Semuanya memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat hanya kepada Allah. Usalli fardal maghribi 3 raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Puasa hanya karena Allah. Nawaitu shawma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Melaksanakan haji hanya karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaika la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka, milik engkau, bukan punya kami. Orang yang bertauhid, dia tidak akan stres, tidak akan depresi, tidak akan bunuh diri, tidak akan putus asa. Kalau dia berhasil, dia tidak sombong, karena itu ujian dari Allah. Kalau dia gagal, dia tidak stres, karena Allah sedang mengujinya. Ajaban li amril mu'min. Orang beriman itu mengagumkan. In asabathu sarra, kalau dia bahagia, sukses, senang, syakar, dia bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. In asabathu dharra, kalau dia sakit, kalau dia bangkrut, kalau dia susah, kalau dia gagal, sabar, dia bersabar. Semua dia yakini inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, semua kembali kepada Allah. Tidak ada yang perlu diperebutkan mati-matian. Hidup orang beriman hanyalah ujian. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami uji kamu dengan rasa takut, cemas, khawatir. Walju' lapar. Wa naqsim minal amwal, kurang harta, miskin, bangkrut, susah. Wathamarat, paceklik, lama tidak turun hujan, kering kerontang. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika mereka terkena musibah, qalu, lisannya berkata, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Semua kita semua akan kembali kepada Allah. Semua kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ada pagi, ada petang, ada siang, ada malam. Ada miskin, ada susah, ada kaya, ada berkuasa, ada rakyat jelata. Memang sudah pasangan permainan hidup. Ketika orang memilih untuk hidup, maka dia sudah siap dipermainkan dalam goncangan ombak, pukulan badai, sampai pada akhirnya dia akan mati dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah. Apapun yang terjadi, kembalikan kepada Allah. Di saat bahagia mengatakan alhamdulillah. Di saat susah mengatakan inna lillah. Di saat dapat nikmat dikatakan masya Allah, tabarakallah. Di saat nikmat itu tercabut mengatakan ini pun juga kehendak engkau ya Allah. Hubungan manusia dengan Allah dibangun atas dasar husnuzan. Ana inda husni zanni abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah bukan saat dia di Baitullah, bukan saat dia ketika di Taman Raudhah. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud walaupun di tengah hutan, ketika dia sedang bersimpuh walaupun di dalam kamarnya. Di saat itu dia berkata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hanya engkau yang tinggi, hanya engkau yang layak dipuji, sedang aku rendah, aku hina, aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Disitulah datang ketenangan hati. Disitulah datang kehidupan jiwa. Disitulah datang keridhaan, meridhai Allah dan diridhai Allah. Disitulah datang kekuatan. Kekuatan bukan punya kita, kekuatan milik Allah. Mencari kekuatan kepada selain Allah sesat dan menyesatkan. Mencari kekuatan kepada setan, mencari kekuatan kepada jin, mencari kekuatan kepada benda. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Wahdah, dia saja. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Lahul mulku, dia yang punya kuasa. Walahul hamdu, dia yang punya puja-pujian. Yuhyi, dia menghidupkan. Wa yumit, dia mematikan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dia maha kuasa atas segala sesuatu. Maka jagalah ketaatan itu dan tetaplah istiqomah di jalan Allah, karena disitulah kemuliaan kita hingga meraih ridhonya.